Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswan Isa Mahendra, NIM 09171072. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiani, NIM 09171008. Saya Gita Fitri Insari, NIM 09171032. Saya Ganti Christian, NIM 09171030. Perkenalkan, nama saya Arya Mafid Jaya, NIM 09171016. Saya Ria Ramang, NIM 0917. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Raldi, NIM 09171002. Nama saya Misbah Faris Basri, NIM 09171044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli, NIM 09171052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Reski Aulia, NIM 09171004. Perkenalkan, nama saya Niti Gede Kumandang, NIM 09161055. Saya Agung Hidayat, NIM 09161008. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai RoRo Vessel Design, lebih khususnya pada sistem Base Ship Design. Untuk outline pada kesempatan kali ini, yang akan kami bawakan terdapat 9 poin, di mana yang pertama yaitu Pilot System in RoRo Vessel, kemudian Cargo Space, kemudian yang ketiga Ship System in RoRo Vessel, selanjutnya System Summary for RoRo Vessel, kemudian RoRo Vessel Main Dimension, Layout of RoRo Vessel, selanjutnya RoRo Vessel with Traditional Masonry Arrangement, kemudian Fast RoRo Vessel, dan yang terakhir adalah Advanced RoRo for Macro Cassettes. Untuk poin pertama adalah Pilot System in RoRo Vessel, di mana kapasitas muatan berdasarkan pada jumlah unit kargo dengan panjang berbeda yang dibawa di atas kapal, seperti tampak pada tabel berikut ini. Kemudian, untuk panjang yang dibutuhkan dapat dihitung untuk setiap jenis kargo. Berdasarkan berat unit rata-rata, kapasitas muatan total dalam ton juga dapat diperkirakan. Untuk kendaraan darat berat, rata-rata sering diasumsikan 2 ton per meter. Jika kapal dimasukkan untuk mengakomodasi truk dengan pengemudi, maka kapasitas pengemudi harus ditentukan. Jika memuat lebih dari 12 pengemudi, kapal harus memenuhi aturan keselamatan kapal penumpang. Kemudian rute dan jadwal operasi yang dimaksud digunakan untuk menghitung kecepatan layanan. Berdasarkan informasi ini, daya propulsi dapat diperkirakan dan konsumsi bahan bakar dapat diperhitungkan. Kemudian ada cargo space. Ruang yang dibutuhkan untuk kargo RoRo dihitung berdasarkan panjang dan lebar jalur kargo. Unit kargo RoRo tidak dapat disimpan di atas satu sama lain dan kargo dibagi di beberapa geladak. Hal ini dapat dijelaskan pada gambar berikut. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang cargo space. Saat menggambarkan ruang kargo, penting untuk menunjukkan beberapa banyak muatan yang dibawa di dalam kapal di geladak tertutup dan beberapa banyak yang diangkut di geladak terbuka. Juga kapal-kapal RoRo membawa banyak barang keluar dengan cara yang sama seperti kapal-kapal kontainer. Hanya ruang kargo tertutup yang termasuk dalam volume bruto kapal atau gross tonnage. Untuk perhitungan volume juga dibutuhkan ketinggian RoRo deck. Ketinggian truk dan trailer dibatasi hingga 4,0 meter untuk digunakan di jalan-jalan di Uni Eropa. Ketinggian bebas di geladak RoRo harus setidaknya 4,5 meter, karena traktor terminal mengangkat bagian depan trailer ketika diangkat. Juga sudut antara ram dan RoRo deck meningkatkan ketinggian bebas ketika truk dan trailer melaju masuk atau keluar kapal. Jika kapal akan membawa kontainer bertumpuk ganda pada kasetes, ketinggian bebas di dek RoRo harus mendekati 7,0 meter. Ruang yang dibutuhkan untuk balok dek harus
ditambahkan ketinggian bebas karena dalam perhitungan volume jarak antara geladak harus diambil dari baja ke baja. Kemudian koefisien tambahan memperkirakan area di luar jalur kargo untuk kerangka web di sisi kapal dan ruang hilang saat geladak menyempit di area haluan. Ship system in Ro-Ro vessel, area untuk akomodasi kru, ruang, dan layanan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk kapal kontainer. Semua area dan volume untuk ruang perabotan diukur dari baja ke baja untuk memasukkan ruang yang hilang di antara langit-langit di sektor interior. Untuk mengetahui estimasi pertama untuk daya mesin dapat didasarkan pada statistik kapal Ro-Ro atau dapat diambil pada diagram perbandingan antara propulsion power dengan perbandingan displacement. Jika diketahui bahwa estimasi tersebut masih sangat jauh, Anda harus kembali dengan mengubah nilai-nilai ini. Dalam spreadsheet, setiap perubahan yang dilakukan pada variabel input akan secara otomatis memperbarui semua area terkait dan perhitungan volume. Selanjutnya sistem summary for Ro-Ro vessel, di mana sistem ini memberikan ruang untuk semua fungsi yang dibutuhkan di kapal Ro-Ro. Sebagai contoh yang ada di tabel, ini merupakan space allocation untuk masing-masing bagian kapal, di mana di situ ada total cargo space, total interior space, total technical space, tanks and void space, dan yang terakhir outdoor deck space. Berikutnya ada grafik tentang hubungan antara gross tonnage dan cargo length dalam meter, di mana volume kotor yang dihitung dikonversi menjadi tonase kotor dan dapat dibandingkan dengan kapal yang ada. Untuk kapal Ro-Ro, hal ini paling baik dilakukan berdasarkan meter kubik. Area dek berperabot digunakan untuk memperkirakan berat dan biaya perlengkapan interior. Untuk ruang mesin dan pompa hanya volume yang dihitung, tetapi untuk ruang teknis lainnya di luar ruang mesin, seperti area peralatan mesin dan gudang, paling baik diperkirakan berdasarkan area yang diminta. Untuk selanjutnya ada Ro-Ro vessel main dimension. Kapal-kapal Ro-Ro membawa sebagian besar muatan di dalam dek utama yang tertutup atau di ruang bawah. Dek kargo atas seringkali paling tidak sebagian terbuka dan ruangan ini tidak termasuk dalam tonase kotor. Ini berbeda dari kapal kontainer yang mengangkut lebih dari setengah kontainer sebagai muatan dek dan perbandingannya harus berdasarkan TEU atau bobot mati. Untuk selanjutnya statistik untuk kapal Ro-Ro menunjukkan bagaimanapun korelasi yang baik berdasarkan bobot mati dan tonase kotor. Juga statistik berdasarkan meter kubik untuk kargo yang dapat digunakan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kapal Ro-Ro mengikuti solusi desain yang sangat mirip. Jika Anda ingin membandingkan kapal Ro-Ro juga dengan ferry mobil penumpang, statistik harus didasarkan pada tonase kotor. Pemilihan dimensi utama dilakukan dengan cara yang sama seperti untuk kapal kontainer. Setelah sistem ringkasan, bobot dapat dihitung dan dimensi utama yang sesuai dipilih berdasarkan koefisien blok dan rasio slender dalam kaitannya dengan nomor float. Nilai yang direkomendasikan untuk koefisien lambung, rasio slender, dan pusat penyegelan dan gaya apung yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, ini ada 3 gambar ketiga grafik. Yang pertama grafik nilai X menggunakan nilai float number dan nilai Y menggunakan CB, CM, CP, dan CW. Yang mana semakin besar nilai float numbernya, maka nilai CM, CB, CP, CW akan semakin kecil. Yang kedua ada nilai X menggunakan nilai float number dan nilai Y menggunakan LWL. Yang mana semakin besar nilai float numbernya, maka nilai LWL juga akan semakin besar. Dan yang ketiga ada nilai X menggunakan float number dan nilai Y menggunakan LCB, yang mana semakin besar nilai float numbernya, maka akan semakin kecil nilai LCB-nya. Unit kargo tidak dapat disimpan di atas satu sama lain. Biasanya berat mati dari kapal Ro-Ro ini
itu lebih rendah dibanding kapal kontainer yang memiliki dimensi yang sama. Kemudian jumlah jalur kargo pada geladak Roro itu mempengaruhi pemilihan luas lambung. Geladak utama itu biasanya berada di atas permukaan air karena ini merupakan syarat stabilitas. Kemudian jarak antara geladak utama dan geladak atas itu berdasarkan ketinggian unit kargo masing-masing. Yang bebas dengan layout of Roro vessel. Geladak Roro harus sebebas mungkin dipilah selubung mesin dan hambatan lain di jalur kargo. Jika mesin dapat ditempatkan di haluan atau di dek atas, penanganan kargo menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Tenaga diesel listrik memberikan kemungkinan ini, tetapi merupakan solusi yang mahal. Menggabungkan diesel mekanis dan propeller dengan kontra rotating elektrik pot propeller seperti di Roro kapal yang disajikan pada gambar berikut. Oke, selanjutnya adalah Roro vessel with traditional machinery agreement. Sebagian besar kapal Roro dibangun dengan mesin tradisional menggunakan mesin diesel kecepatan sedang. Solusi skrup tunggal dan kembar digunakan. Sebagian besar kapal memiliki ruang engine yang terletak di belakang dan solusi yang berbeda digunakan untuk menempatkan casing mesin menjauh dari jalur bongkar muat di gerbang buritan. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar berikut. Dan ini adalah contoh gambar kapal Roro traditional machinery. Selanjutnya ada fast Roro vessel. Kecepatan layanan yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan transportasi laut untuk bersaing dengan transportasi darat. Kapal Roro sebelumnya dibangun untuk beroperasi pada 15-20 knot. Tetapi generasi berikutnya dapat dibangun pada 2530 knot. Kapal-kapal ini masih dapat memiliki lambung baja dan mesin diesel yang beroperasi pada heavy fuel oil. Bentuk lambung yang ramping dan penambahan daya penggerak menambah potensi kecepatannya. Kinerja di laut lepas sangat penting dan menuntut pertimbangan yang cermat. Advance Roro for macro cassettes. Kapal Roro yang normal harus memuat kargo di beberapa geladak untuk mendapatkan muatan penuh dari kapal. Jika kargo dibawa dalam kontainer, kaset makro dapat digunakan untuk penanganan kargo. 6 dikali 40 kaki kotak dimuat pada setiap kaset dengan menyimpan 3 kontainer di atas satu sama lain dalam 2 baris. Kontainer diikat ke kaset dan satu sama lain dengan kunci ganda. Ini akan menjadi jumlah kargo yang sama seperti yang biasanya dilakukan di 3 geladak di kapal Roro konvensional. Kaset makro akan diangkut ke atas dengan trailer angkat berkapasitas tinggi. Kapal hanya membutuhkan satu dek dan tidak ada rep internal untuk pegangan yang lebih rendah atau dek atas. Kaset bisa terbuka dengan kontainer melindungi muatan seperti kontainer di geladak dalam kontainer Roro pada kapal kontainer. Nah, seperti gambar di bawah ini adalah pot azimuthing dengan motor listrik internal digunakan untuk tenaga penggerak. Daya ditransmisikan oleh kabel dari generator diesel ke haluan ke poros di buritan. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Apabila menimbulkan pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.